Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Zain dan MC. Kenalin saya Faid Aljundi. Siapa kan? Faid. Faid. Oke. Pertanyaannya, dalam proses kita mencari hal-hal yang kita suka, kita menariknya di mana, tertariknya di mana, dan segmennya itu siapa? Mungkin kalau kami yang masih baru fresh graduate gitu, dan sebelumnya belum terpapar banyak hal untuk mencari sesuatu. Nah, berapa banyak yang maksudnya kita perlu mencoba berapa banyak hal sampai kita nemu sesuatu, dan gimana dapetin indikatornya. Kadang kita udah nyoba sesuatu nih, oh kayaknya suka, udah jalan kayaknya enggak gue deh gitu. Tapi di tengah-tengah nemu hal yang lain, dan kadang jatuhnya berputar-putar di situ. Nah, kemarin saya baca buku, itu katanya semakin kita mencoba banyak hal itu secara nggak langsung nanti di akhir kita bisa connecting the dots. Kayak yang Kang Zain lakukan, misalnya suka riset, suka ngomong, suka nulis, tapi topiknya psikologi gitu. Jadi Kang Zain bisa apa aja gitu yang berkaitan dengan psikologi. Nah, cara kita nemuin itu, dan kadang di tengah jalan itu kita jadi kayak, ini nggak gue deh. Iya. Nah, itu gimana ngakalin hal-hal yang kayak gitu? Terima kasih Kang Zain. Wah, pertanyaannya makin jangan sering-sering, berarti bikin sesi tanya jawab ya. Ternyata liar oke akunya. Tapi aku mau luruskan kayak gini. Semakin sering mencoba, bukan semakin sering mencoba. Bukan semakin sering mencoba, takut salah. Yang penting, yang ngakalinnya adalah build around competence, tapi start from relation. Ya, jadi gini, ini titik kita. Dari mana mulainya? Kan aku masih fresh graduate gitu ya. Oh, jawabannya berarti bukan, oh berarti harus kuliah dong, misalkan gitu ya. Oh, atau berarti yang masih SMA belum punya peluang dong, atau masih kuliah belum punya peluang untuk mencoba. Bukan gitu. Bahkan kita tidak bersekolah pun sebetulnya ini bisa kita bangun, asal ini titik kita mulai dari mana? Build from relation. Around-nya nanti competence. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama yang udah kita tuliskan. Gitu Bang, paham ya? Tapi kalau untuk mengeksplor selalu dari relasi yang ada. Jangan yang, wah kayaknya aku nggak bisa deh belajar di sini. Ini aku kayaknya salah jurusan. Salah Kang, Teh, nggak boleh gitu. Duh, ternyata aku salah jurusan. Tapi kalau gitu aku akan gali insight apapun yang aku bisa dapat dari dosen aku ini. Kebayang nggak maksudnya? Clear ya, kebayang ya? Maka sebenarnya ini dimulai dari titik-titik mana? Keluarga dulu. Nanti dari keluarga baru bisa nge-explore ke orang lain, kayak gitu. Ya. Budak sahaya tanya aman kenal. Gitu. Ya, paham nggak sampai sini Kang? Jadi bukan seberapa banyak kita mencoba, bukan. Tapi seberapa dalam kita mengeksplor relasi kita. Jelas ya? Seberapa dalam kita mengeksplor relasi kita. Aku dulu pas mulai ini, Kang dan Teteh semua, apa yang dilakukan? Ngewawancara kakek aku, ngewawancara si mama. Maka dulu pernah ya waktu bulan puasa aku cerita soal kusoy, abdi manaf gitu ya. Kita jangan ngomongin yang di luar, nyoba-nyoba keluar apa-apa, enggak. Keluar tuh keluar negerinya untuk ngecek seperti apa mereka dan lain-lain. Tapi kalaupun mau nyari si kompetens itu dari mana? Dari relasi. Jadi jangan pernah bilang bahwa wah aku kurang banyak nyoba sesuatu. Bukan, aku kurang banyak mengeksplor relasiku. Paham ya Kang, Teh? Jadi tadi Teh Hanifah mulai kenalan, tapi tetap eksplor mah relasi yang ada. Dan itu yang kemudian nguatin kita di bagian itu mah gitu. Itu tips utamanya. Jadi jangan sampai kemudian aku mah nggak suka sama dosen ini. Aku sering banget dulu kayak gitu ya. Aku nggak suka sama dosen ini, maka apa yang aku lakukan? Aku skip, kan gitu ya. Pengalaman, Serina tarik. Padahal justru itu yang harus kita, kok kenapa ya? Kok dia dijodohkan sama aku, tapi aku tidak ngebangun relasi apa-apa sama orang ini? Kan sayang banget. Kenapa kita malah skip relasi-relasi yang memang dihadirkan sama kita? Ya terlepas itu baik dan buruk, kita kan belajar sesuatu. Nah pelajaran itu Kang yang mempercepat dapatnya ini. Gitu maksudnya. Jadi
Apakah harus banyak nyoba dan lalu nantinya ujungnya connecting the dots? Enggak. Connecting the dots itu selalu prinsip edge sama nodes yang ini. Ada nggak ya slide aku yang dulu ini? Ingat nggak ya? Aku sempat sharing tentang itu tuh. Ini ingat nggak? Gibran mau ngirim ke Bahlil kan? Nih. Terus aku nunjukin ini loh. Masih ingat nggak? Ini peta jajaran sosial yang aku punya. Kang, ini tahun 2012 nih. Bayangin ketika aku build around competence, aku mulai dari apa? Dari relasi, bukan dari nyoba-nyoba. Dari relasi aku explore. Aku petain relasinya. Aku breakdown relasinya tuh. Ini titik-titik tuh nama orang. Nih ya. Aku lebarin lagi, terus aku breakdown lagi. Ini nama-nama orang nih. Nama-nama orang semua tuh. Ya. Agna Nursifa itu teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Ini uji, ini manajer band. Dulu ada band namanya Cherry Bombshell. Nah dia manajernya. Aku sempet ngerasa aku tuh kayaknya bisa jadi artis deh. Senang main gitar, musik gitu ya. Oh ternyata enggak. Ini aku eksplorasi apa? Relasi. Jadi kalau mau ngomongin build around your competence, eksplorasi relasi yang kita punya. Ini tuh Facebook aku di tahun 2011-2012 Akang Teteh. Sampai sekarang masih aku pakai nih jadi slide. Kenapa? Karena aku mulainya dari sini. Bukan nyoba-nyoba dengan nyobaan random, capek hidup kita terlalu sebentar untuk itu. Relasi yang ada teh berarti skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita. Explore mulai dari situ. Ini aku petain satu-satu tuh kayak gini. Bisa dieksplor apa ya? Ini kan nama-nama asli nih. Akang Teteh bisa cari orang-orang ini. Gak tahu masih punya akunnya apa enggak mereka tuh ya di Instagram. Kalau Instagram pasti nggak ada ya kayaknya. Ini dulu Facebook nih, di Facebook. Nah, jadi build around competence startnya from relation Kang. Ya, gitu. Yo, yang Ahwat silakan. Ahwat lagi silakan. Nah, ini Teteh boleh silakan.